Sosok capres yaitu Anies Baswedan yang kami yakini bisa membawa perubahan dan perbaikan untuk 2024. Nah malah kami ingin bertanya sebenarnya, ini koalisi besar ini bertahan nggak? Seperti angka yang tadi saya sampaikan, belum ada koalisinya, belum ada yang nyalonin, 26%. Sementara yang sudah rame-rame koalisi-koalisian sejak dulu, 25 nggak naik-naik, 25 nggak naik-naik. Ada yang naik 30, seolah-olah sekian persennya keberuntungan gitu loh. Ganjar nih belum diapa-apain nih bos. Koalisinya kagak ada, yang nyalonin nggak ada, dia jalan sendiri aja nih. 26. Bagaimana menjelaskan fenomena alam seperti ini? Ya itu kalau koalisi besar, itulah yang membedakan koalisi perubahan dengan teman-teman parpol yang lain. Karena kami bertiga ini membentuk kebersamaan karena didasari oleh dorongan dari rakyat. Nah gini loh, Prabowo sudah diusung jadi capres 30%. Anies sudah ada yang ngusung jadi capres 25%. Ganjar belum ada yang ngusung 26. Baru satu orang saya sudah menakutkan buat kalian. Bagaimana satu partai? Menduga ini sebagai sebuah strategi untuk mengepung PDIP. Kita yakin nanti P3 akan bergabung dengan PDIP. Sudah ada belum sih? Wallahu a'lam. Kita tidak melihat ada resistensi dari siapapun dan kita juga tidak resistensi pada siapapun. Bahwa kemudian ada anggapan, apalagi ada pengamatan dari pengamat. Pengamat ini kan apa aja diamati-amati. Dengan kita berdua seolah merepresentasikan apa gitu. Padahal enggak ini. Ya, setiap partai politik ini tidak dipengaruhi oleh yang lain-lain atau menunggu restu langit kayak atau menunggu restu dari si A atau si B. Enggak, tapi kenapa ada dorongan yang kuat dari rakyat perubahan? Nggak perlu takut. Enggak lah, nggak menakutkan itu buat kita. Gini loh, baru satu orang Ganjar loh. Padahal belum diusung ya Bang? Belum ada yang usung, sudah 26. Gimana kalau diusung? Bahwa kalau kemudian kalian berencana mengepung PD Perjuangan karena ketakutan-ketakutan seperti yang saya sampaikan tadi, ya itu tidak akan menakutkan kita juga. Tapi sangat disayangkan saja gitu kalau ada teman-teman partai-partai besar lain masih berharap-harap endorsement dari pihak lain gitu. Enggak, orang kita belum mencalonkan Ganjar, kita belum punya calon presiden. Jadi siapapun yang naik turun tidak terlalu persoalan buat kita ya. Ya kita berterima kasih ya, ada kader PD Perjuangan yang masuk dalam survei capres. Tapi kalau kita bicara tertib organisasi, disiplin organisasi, harus kita tegaskan bahwa sampai hari ini belum ada keputusan. Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan terdapat penurunan pada elektabilitas Ganjar dalam 3 bulan terakhir. Prabowo Subianto kembali jadi nomor 1, disusul oleh Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies 25,3%. Elektabilitas Ganjar merosot dan disalib Prabowo, Bang Adian. Komentar Anda? Elektabilitas Ganjar sebagai calon presiden, PDI Perjuangan belum mencalonkan dia sebagai calon presiden. Jadi elektabilitas yang kita bahas ini elektabilitas yang mana nih? Karena kalau kita membahasnya, artinya bisa juga orang akan menafsirkan bahwa sudah Ganjar lah calon presiden dari PDI Perjuangan. Padahal belum tentu. Selama belum diputuskan partai, ya belum. Itu loh. Tapi kalau kita cuma membaca surveinya, naik turun dinamis, ya biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang istimewa lah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disalib Menhan Prabowo Subianto pada hasil survei lembaga LSI. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai tetap berpeluang jadi calon presiden PDIP. Kenapa elektabilitasnya menurun? Walaupun Ganjar turun elektabilitasnya, kemungkinan besar PDIP masih berani untuk mengusung Ganjar, kata Ujang kepada Kompas.com 13 April. Dibandingkan dengan Puan Maharani, putri mahkota partai yang kini menjabat sebagai ketua DPP PDIP, elektabilitas Ganjar Pranowo jauh lebih unggul. Mengingat angka elektron Putri Megawati itu tidak lebih dari 5%. Jadi memang secara rasional Ganjar bisa saja diusung oleh Megawati karena elektabilitasnya lebih baik daripada Puan Maharani, ujarnya. Sebagai partai pemenangan pemilu 2 kali berturut-turut, ia mengantongi elektabilitas terbesar. Dari PDIP pun diprediksi akan tetap mengusung kader sendiri sebagai calon RI 1. Selain itu, untuk mendapatkan kotel efek atau efek eco results, partai berjargon Wong Cilik tersebut dipastikan enggan menempatkan karirnya hanya di kursi calon RI 2 atas kepentingan tersebut. Megawati diyakini bakal menunjuk sosok yang paling menjanjikan kemenangan, yakni yang punya elektabilitas tinggi. Oleh karenanya, masih elektabilitas dan cara belakangan terjun bebas. Ujang menduga itu tidak akan jadi soal untuk PDIP. Diprediksi tetap mengerucut ke sosok Ganjar.
Ini terkait dengan pertaruhan suara partainya, karena kalau tidak ada kader partai yang bisa jadi capres, ya suara PDIP yang seakan terus disalip oleh partai-partai. Kalau tidak ada capres sendiri, strukturnya untuk diketahui. Elektabilitas Ganjar Pranowo menurun pas siaga 2 kotanya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Hasil jejak pendapat lembaga LSI yang dirilis pada April 2023 memperlihatkan elektabilitas Ganjar Pranowo merosot signifikan, sekitar 8,1% dari sebelumnya 35,0% menjadi 26,8%. Menurut LSI, anjloknya elektabilitas Ganjar disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya karena dicopotnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, lantaran Ganjar sempat menolak kepesertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Ia dianggap menjadi penyebab gagalnya penyelenggaraan ajang olahraga internasional di tanah air. Adapun Ganjar menolak kepesertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 karena beralasan berpegang teguh pada amanat Soekarno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, dan maupun dengan Conference of the New Emerging Force. Jadi ya kita ikut amanat beliau, kata Ganjar dalam keterangannya, tertulis 23 Maret. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disalib Menhan Prabowo Subianto pada hasil survei lembaga LSI. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai tetap berpeluang jadi calon presiden PDIP. Kenapa elektabilitasnya menurun? Walaupun Ganjar turun elektabilitasnya, kemungkinan besar PDIP masih berani untuk mengusung Ganjar, kata Ujang kepada Kompas.com 13 April. Dibandingkan dengan Puan Maharani, putri mahkota partai yang kini menjabat sebagai ketua DPP PDIP, elektabilitas Ganjar Pranowo jauh lebih unggul. Mengingat angka elektron Putri Megawati itu tidak lebih dari 5%. Jadi memang secara rasional Ganjar bisa saja diusung oleh Megawati karena elektabilitasnya lebih baik daripada Puan Maharani, ujarnya. Sebagai partai pemenangan pemilu 2 kali berturut-turut, ia mengantongi elektabilitas terbesar. Dari PDIP pun diprediksi akan tetap mengusung kader sendiri sebagai calon RI 1. Selain itu, untuk mendapatkan cocktail effect atau efek echo results, partai berjargon Wong Cilik tersebut dipastikan enggan menempatkan karirnya hanya di kursi calon RI 2. Atas kepentingan tersebut, Megawati diyakini bakal menunjuk sosok yang paling menjanjikan kemenangan, yakni yang punya elektabilitas tinggi. Oleh karenanya, masih elektabilitas dan cara belakangan terjun bebas. Ujang menduga itu tidak akan jadi soal untuk PDIP. Diprediksi tetap mengerucut ke sosok Ganjar. Ini terkait dengan pertaruhan suara partainya, karena kalau tidak ada kader partai yang bisa jadi capres, ya suara PDIP yang seakan terus disalip oleh partai-partai. Kalau tidak ada capres sendiri, struktur